saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. A. Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Mohon perhatian, kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4.
mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 10, 28 dan 104 PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, sebagaimana pada persidangan yang pertama, persidangan yang kedua ini kita juga usahakan supaya durasinya pendek, ya. Oleh karena itu supaya jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu disampaikan pokok-pokoknya saja secara lisan, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Semuanya bisa mempelajari, semuanya bisa mengkaji dan mencermati permohonan yang dilakukan, jawaban yang disampaikan secara tertulis dengan buktinya, ya. Jadi kita yang lisan saja secara pokok-pokoknya.
dengan tidak mengurangi adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menyelesaikan ketiga perkara ini. Baik, saya persilahkan pemohon nomor 10, siapa yang hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saya sendiri kuasa hukum pemohon Muhammad Ruliandi yang hadir hari ini yang mulia. Dan kami ingin menyampaikan Yang Mulia, apakah kami masih diperbolehkan menambahkan bukti Yang Mulia? Kami sudah menyiapkan 4 rangkap, sudah diberi kuping, dan tadi pagi juga kami sidang di perkara nomor 17 Raja 4 diberi kesempatan oleh Yang Mulia Pak Aswanto untuk menambahkan bukti-bukti pada hari ini Yang Mulia. Mohon dari Yang Mulia. Dan yang terakhir, kami juga menyampaikan informasi bahwa kami bersurat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi perihal mohon investigasi terhadap indikasi adanya dugaan program bantuan dana APBN dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat tertentu di Kabupaten Banggai yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Banggai pada pemilihan lanjutan serentak calon bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. KPK sudah terima surat kami tadi pagi jam 8.17. Demikian Yang Mulia. Baik. Yang pertama begini, kita sudah ada komitmen di sini dan aturan main yang di sini yang berbeda dengan di panel lain. Kita sepakat dan sudah ditetapkan bahwa bukti tambahan itu bisa disampaikan sebelum persidangan yang pertama selesai ditutup, ya. Jadi sudah tidak bisa lagi. Ya, itu yang harus kita pakai. Baik Yang Mulia. Karena apa? Karena bukti tambahan itu kita terima, berarti ada perlakuan yang tidak sama dengan termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Kenapa kok itu sebelum sidang ditutup? Karena harus diverifikasi. Dan kalau ada permohonan insake dari para pihak sudah bisa melihat bukti itu. Ya, kalau sekarang ini dimasukkan, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak bisa melihat bukti tambahan itu dan tidak bisa insake, sehingga ada perbedaan perlakuan dan itu tidak adil, ya. Jadi itu kenapa di sini ditolak, karena itu. Seandainya perkara saudara lanjut atas dasar setelah kita melaporkan di RPH perkaranya lanjut, maka bukti tambahan itu bisa dimasukkan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, itu yang dipakai. Pemohon kedua, perkara 28. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 28 perkenalkan kami dari advokat Bapak Rendy Lamajido dan Bapak Hasan Lasiata dari perkara 28. Saya Agus Salim Walahi dan Pak Amirullah di belakang dan teman-teman yang mengikuti sidang luring pada hari ini. Dan Bapak Didit Wahyudi, Pak Hidayat Hasan, Pak Muhajir Radide dan Pak Pais Hussein, dan juga Bapak calon Bupati, Pak Rendy Lamajido dan Pak Hasan Lasiata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari pihak pemohon Yang Mulia tetap pada berpegang teguh. Iya, udah. Ya, ini yang kita periksa ya permohonan yang kemarin. Siap Yang Ya, Mulia. baik. Pemohon 104. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir pada hari ini saya sendiri, Harli. Kemudian di belakang saya ada Putu Brapo. Di luar itu hadir online juga ada pasangan calon. Kemudian ada Pranditya Utomo. Di Kolondale juga hadir menonton bersama sidang ini dari Kolondale. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Itu untuk pemohon 28 tadi. Begini, pada persidangan yang kedua agendanya itu jelas sudah saya sampaikan pada waktu menutup persidangan yang lalu. Agendanya kita mendengar jawaban termohon, mendengar keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Jadi untuk pemohon silahkan untuk menyimak, mendengarkan saja, sudah tidak ada kesempatan untuk berbicara, ya. Baik, sekarang termohon perkara 10.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Jamaluddin sebagai kuasa hukum dari KPU Banggai. Hadir mewakili KPU Banggai adalah Supriyadi, dan dalam persidangan daring ada Alwin Palalo dan Atriani. Terima kasih. Terima kasih. Termohon 28. Ya, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkara 28 yang hadir saya sendiri selaku kuasa hukum M. Wijaya S. beserta didampingi oleh Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Tojo Una, Bapak Dirwan Saputra. Berikut yang melalui via daring ada rekan saya Muhammad Sidik Jatola, terus ada komisioner atas nama Sahlan Sabu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, termohon 104. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir dalam sidang perkara 104, saya sendiri Agus Darwis dari kuasa hukum KPU Kabupaten Morowali dan Demar Karyos KOP selaku anggota KPU Kabupaten Morowali, dan hadir melalui daring adalah Harun Sarjana Hukum, Muhammad Soleh, Yusril Ibrahim, Laude Ibrahim selaku anggota KPU Kabupaten Morowali. Terima kasih Yang Mulia. Baik, sekarang pihak terkait perkara nomor 10. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada hari ini kuasa hukum pihak terkait saya sendiri Abdul Rahman bersama rekan saya Sri Wulan Hajar. Kemudian hadir secara daring ada Asradi Bahri Malewa, ada Rahmi, ada Sohardi Abidin, Fiseriopan SH, Yuyun SH, Abdul Ukar Marsuki SH, Hamaludin Lare SH, Adi Prianto SH, Sulharbi Amatair SH, Rahmat Hidayat SH, Justira Firmansa SH, Reza Muhammad Nur SH, Rianto Citra Buana SH, dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan 02 Mbak Tia Sisil Hajar. Demikian Yang Mulia. Baik, pihak terkait 28. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak terkait yang hadir pada saat ini adalah Ishak P. Adam, Muhammad Firda MB Husain. Kemudian yang hadir secara daring adalah Prinsipal kami Bapak Muhammad Lahi SEMM dan calon wakil bupati Bapak Ilham, didampingi oleh Bapak Reginaldo Sultan, Rahmi, Ashadi Fahmi, Nostri, Darmawan, Nasrun. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Pihak terkait 104. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenankan dari perkara 104 dari pihak terkait hadir secara langsung saya Dr. Umbrauta, kemudian yang kedua Yansen Kundimang, dan secara daring atau online hadir beberapa penasihat hukum, Winar Agustin, Laude Muhram, Abdul Rahman, Muhammad Balya, dan Prinsipal Dr. Delis Julkarson Hehi Mars, pasangan calon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu perkara 10, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu Banggai kami hadir, saya Muhammad Saiful Saide, didampingi oleh pimpinan kami dari Bawaslu Provinsi, Pak Inong dan Pak Jamrin, serta yang mengikuti daring di Bawaslu RI ada anggota saya, Pak Ridwan, Pak Abdurrahman Sangkota, dan Pak Lasada Mamadusu. Sekian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Bawaslu 28. Baik Yang Mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir saat ini saya sendiri Suwandi Tamrin Bilatullah, didampingi Bawaslu Provinsi Bapak Inong dan Bapak Jamrin. Yang hadir secara online Ketua dan anggota Bawaslu Dr. Andes Abbas dan Lemin. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik, Bawaslu 104. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sinudin, Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Utara. Saya didampingi oleh Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Pak Jamrin SHMH, bersama Pak Inong, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir secara daring juga anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Utara, Bapak John Libertus Lakawa dan Bapak Rudi Hartono. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sekarang kita mulai dengan termohon nomor 10.
Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami sekalian membacakan pokok-pokoknya, juga sekalian merenvoy. Ada kesalahan-kesalahan ketik. Renvoy kecil sekaligus pada waktu membacakan nanti dia, ya. Ya, renvoynya di mana dulu sekarang? Ada berapa? Di halaman berapa? Di halaman halaman 6. Ya, mana yang di halaman 6 Yang Mulia? Ya, halaman 6. Terkait dengan soal tanggal 23 Desember 2009, yang benar adalah tanggal 23 Desember 2020. Oke. Terus mana lagi? Halaman 21 Yang Mulia. Halaman 21. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 di situ tertulis, yang sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Baik. Ada lagi? Yang lain cuma kekurangan atau kelebihan huruf. Cukup ya? Cukup. Baik. Sekarang saudara mengajukan eksepsi. Ya. Cepat saja. Ya, terkait dengan eksepsi, pertama soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, kewenangan diangkat bacakan, soalnya Anda mengatakan bahwa ini permohonannya tidak bersangkut paut dengan perselisihan perolehan suara ya. Ya. Terus kemudian kedudukan hukum? Kedudukan hukum, legal standing. Pada dasarnya bahwa pemohon dalam permohonannya itu melebihi ketentuan pasal 158. Melebihi pasal 158. Mestinya berapa untuk Kabupaten Banggai itu 1,5 atau 3.022 suara. Padahal selisih antara pemohon dan pihak terkait berapa? 23.649 suara atau 12%. 12%. Jadi melebihi 1,5% ya? Iya, siap. Baik. Terus yang ketiga? Yang ketiga terkait dengan permohonan-permohonan tidak jelas atau obskur. Kenapa kok obskur? Iya. Dalam uraian permohonan pemohon tidak menjelaskan dengan detail soal kenapa ada pengurangan terhadap 40 suara yang diperoleh oleh pihak terkait. Tidak disebutkan secara tegas di mana terjadi pengurangan dan penambahan itu. Betul ya. Oke, sekarang di pokok perkara atau pokok permohonan mengenai TSM. Ya. Itu gimana? Mengenai TSM yang dalil pemohon terkait yang dengan di dalil ada 23 kecamatan itu gimana? Ya, 23 kecamatan, 40 pelanggaran terstruktur, bahwa hal ini sudah diputus oleh Bawaslu Provinsi terkait dengan pelanggaran TSM. Ya. Putusan Bawaslu gimana? Putusan Bawaslu menolak permohonan tersebut. Ya. Terbukti ada pelanggaran di situ? Tidak terbukti. Bawaslu tidak ada. Dan yang ada pelanggaran yang lain ada? Tidak ada pelanggaran yang lain. Tidak ada. Terus itu pertama mengenai pelanggaran TSM di beberapa TPS dan kecamatan. Terus yang kedua dalil apa? Yang selanjutnya dalil tentang adanya money politik. Kalau money politik itu kan berhubungan dengan pidana pemilu. Ya. Ada enggak laporan yang masuk di Bawaslu? Ada laporan masuk di Bawaslu. Terus? Tapi secara administrasi tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Oke, jadi perkara itu tidak diteruskan ya oleh Kak Kumdu. Apalagi? Terus adanya kejadian khusus terjadi di 5 TPS, yaitu mengenai daftar pemilih tambahan baru atau DPTB yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat serta terdapat pemilih yang terdaftar pada pemilih tambahan baru. Ya. Itu jelas di situ ada DPTB yang yang bermasalah. Ya, tapi gimana? Nah, berdasarkan surat panitia pengawas pemilihan Kecamatan Luhuk
ada usulan untuk PSU. Terus? Dan itu sudah ditindaklanjuti oleh termohon. Sudah tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa termohon? PSU. Yang dilakukan PSU. Iya, di mana saja? Di TPS 4. TPS 4. Kelurahan Lubuk. Kelurahan Lubuk. Iya. Oke. Hasilnya bagaimana PSU itu? Soal hasilnya menang pemohon di situ. Menang pemenangnya pemohon. Pemohon yang mulia. Pada waktu itu sudah semua hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan di TPS Lubuk itu yang kemudian dimenangkan pemohon, pasangan pemohon, artinya semuanya sudah tanda tangan, sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Panwas di situ juga sudah mengetahui tidak ada persoalan. Siap, tidak ada persoalan lagi. Oke, terus lagi apa? Terkait dalil pemohon dalam permohonannya poin 4.3. Menyatakan terdapat kejadian khusus juga di TPS 1 Kelurahan Kompo, Lubuk Selatan, pemungutan suara tanggal 9. Terdapat 11 orang pengguna hak pilih di TPS tersebut yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan baru. Tidak diberikan surat suara Bupati dan Wakil Bupati oleh petugas KPPS. Ya. Berdasarkan data POM model C daftar hadir pemilih tambahan KWK TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Lubuk Selatan malah terdapat 12 pemilih terdaftar pada daftar pemilihan tambahan baru yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Bagaimana dalil termohon. Jadi apa yang didalilkan oleh pemohon itu tidak benar. Kan berdasarkan bukti T8 bahwa mereka telah melakukan pemilu. Bukti berapa? T8. T8. Baik. Baik, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Siap. Ya. Sekarang dalam eksepsi. Dalam petitum, Petitum, siap. Bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 72 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 20:15 waktu Indonesia Tengah. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 pasangan calon Hajah Sulianti Murad dan Dr. Randus Haji Zainal Abidin Alihamu memperoleh suara 49, 82 suara. 2. Insinyur Amiruddin dan Dr. Randus Furkanuddin Masulili memperoleh suara 88.011 suara. 3. Insinyur Haji Erwin Yatim dan Haji Mustar Labolo memperoleh suara 64.362 suara atau total suara sah 201.455 suara. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Prof. Aldi ada masalah? Silakan. Saudara pemohon, termohon. Kalau bisa KPU ya prinsipalnya menjelaskan. Itu di TPS 4 Luwuk itu, ya Luwuk ya. Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai itu berapa komposisi suara sebelum PSU? Pasangan calon nomor 1 dapat berapa? Itu kami belum bawa alat buktinya, yang mulia. Jadi biar hakim yang jemput ke sana. Nanti akan kami sampaikan kemudian. Bukan pertanyaan sekarang. Tidak ada lagi, belum tahu kan perkembangan. Entah ini jadi poin penting untuk menentukan masa depan putusan ini. Masa Anda tidak tahu kan orang dari sebelum PSU dan setelah PSU itu kan salah satu peristiwa penting itu. Dan itu dilaporkan lagi. Iya, gimana? Cepat ya.
Ya, mestinya begini, ini disiapkan perolehan sebelum PSU dan perolehan setelah PSU. Itu ada nggak dimuat di website saudara hasilnya? Ya, yang mulia. Di laman KPU Banggai dimuat nggak? Dimuat, yang mulia. Nanti dicek, tolong dicek ya. Hasil PSU di TPS 04 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Nanti setelah itu akan dilanjutkan pertanyaan. Makasih Pak Ketua. Baik, yang mulia, Pak Mana ada? Cukup, baik. Sekarang ke pihak terkait perkara nomor 10. Terima kasih yang mulia. Kami dari pihak terkait juga mengajukan eksepsi. Ya, eksepsinya satu tentang eksepsi apa? tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara kuo. Sama dengan termohon ya. Sama yang mulia. Ya, kemudian yang kedua mengenai legal standing. Gimana itu legal standing mengenai 158 tidak memenuhi juga? Tidak memenuhi yang mulia. Baik, presentasenya yang dihitung sama dengan yang termohon. Selisih 11,73%, yang disyaratkan adalah 1,5%. Oke, terus sekarang tentang permohonan obskur libel. Kenapa obskur? Pertama, pemohon tidak satupun mendalilkan terjadinya letak kesalahan perhitungan suara di TPS mana dan kecamatan mana. Kemudian uraian posita dan maupun petitum tidak saling mendukung. Kemudian bahwa posita dan petitum pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh pemohon. Di samping itu petitum pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin semua petitum diajukan dalam satu kesatuan petitum. Ya, dibacakan. Ya, sehingga kesimpulan di sini adalah permohonannya kabur ya. Kabur. Kemudian dalam pokok perkara. Terus dalam pokok perkara, dalam pokok permohonan gimana? Dalam pokok permohonannya tentang penghitungan suara dan money politik. Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Amiruddin dan Furqan Usuli sebanyak 88.011 suara diperoleh dengan cara-cara yang konstitusional yang bertentangan dengan peraturan perundangan secara seluruh dan sistematis. Terhadap pelanggaran sistem TSM itu telah dilaporkan 3 orang atas nama Rahmat Muhtar, Ariati Belaha dan Sukarnain yang tidak lain adalah pendukung militan pasangan nomor urut 3, pasangan petahana, dan telah disidangkan, diregister dengan nomor register 01 dan seterusnya, dan telah diputus di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan putusan tidak terbukti. Kemudian terhadap perkara aku juga sudah diajukan upaya keberatan ke Bawaslu Republik Indonesia, dan Bawaslu Republik Indonesia dalam putusannya menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, nanti itu dilaporkan Bawaslu. Yang berkaitan dengan saudara langsung ini disampaikan, nanti kalau yang itu di Bawaslu. Ya, terkait dengan persoalan money politik sebanyak yang itu persoalan money politik gimana? Ada sudah sampai proses di mana? Ya, persoalan money politik yang mulia itu kembali diadopsi dalam pelanggaran TSM sebanyak 42. Itu berdasarkan hasil pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Banggai tidak diteruskan karena tidak terpenuhi unsur material dan formilnya. Baik. Terus yang mengenai ASN gimana? Yang mengenai ASN yang mulia, fakta persidangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bahwa acara yang dilakukan di rumah ASN tersebut adalah acara syukuran biasa. Tidak ada pertemuan dan tidak ada perencanaan sama sekali tentang memenangkan calon tertentu. Oke, terus ada lagi? Sepertinya sudah itu. Ya, sudah terpenuhi yang mulia. Kemudian petitum bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 72/HK dan seterusnya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Banggai tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.15 WITA. Apabila Mahkamah Konstitusi bertempat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait.
Baik, terima kasih. Yang mulia, Pak Manan ada? Cukup? Yang mulia? Silakan. Kuasa pihak terkait, saudara tahu nggak hasil PSU yang di TPS 04 Kelurahan Luwuk itu? Ada catatannya nggak? Tidak ada datanya. Kami tidak ada data juga? Kami tidak masukkan di... Padahal itu didalilkan loh. Iya. Jadi nggak dijawab? Tidak dijawab. Di Bawaslu ada datanya nggak? Yang itu saja? Bisa nanti saya jawab setelah saya memberi. Bukan, ada atau tidak? Jawab saudara. Ya, untuk TPS 4 Kelurahan Luwuk itu di hari tanggal 9 itu terhenti pemungutannya. Oh, nanti akan dijelaskan ya? Ya, terhenti pemungutannya. Kalau begitu saya tunggu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Yang mulia. Bawaslu, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja. Ini ada 6 halaman, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Ya, persoalan-persoalan yang lain yang tidak bermasalah atau tidak terregister atau tidak diteruskan penanganannya tidak perlu disampaikan, dianggap telah dibacakan. Hanya yang ada persoalan yang disampaikan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya menyambung pertanyaan yang mulia tadi untuk TPS 4 Kelurahan Luwuk bahwa di tanggal 9 Desember itu sempat terhenti pemungutan suara karena adanya insiden terjadi juga kekeliruan dari teman-teman penyelenggara bahwa ada pemilih dari luar yang menggunakan hak pilih orang lain, sehingganya Panwascam bersama PKD itu langsung melakukan pleno Panwascam dan merekomendasikan untuk PSU. Sehingga yang hasil ada itu adalah hasil PSU. Iya. Jadi tadi terhenti ya? Iya. Terhentinya sampai di mana awalnya itu? Di saat pemungutan suara. Di saat pemungutan suara terhenti? Iya. Itu nanti dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara ulang? Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ya? Iya. Berarti orang datang lagi yang sudah menyelenggarakan diulang dari nol pemungutan suaranya? Iya. Komposisi suaranya tahu nggak? Tahu. Berapa? Untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 4 suara, nomor urut 2 itu sebanyak 53 suara, dan nomor urut 3 sebanyak 71 suara. 71 suara. Jadi totalnya berapa? Saya tidak tahu. 128 ya? Iya, sekitar. Waduh, ini matematiknya lemah sekali. Kayaknya Anda lebih cocok jadi KPU dibanding KPU sendiri. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Itu mestinya KPU yang hafal dan yang tahu persis. Ya, kalau Bawaslu itu tidak harus begitu, tapi pelanggarannya. Jadi saya menegaskan, ya, minta penegasan saudara. Pada waktu itu, pada waktu pemilihan pada tanggal 9 Desember, itu mestinya kan dilakukan mulai pukul 7 sampai dengan pukul 1. Iya. Itu terjadi atau tidak? Ya, terjadi. Tidak terjadi. Terjadi pemungutan. Tapi di jam sekitar pukul 10 itu terjadi permasalahan bahwa ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. Pemilih dari lain tempat menggunakan hak pilih di situ. Terus akhirnya di stop. Terus rekomendasi dari Panwas gimana? Panwas minta untuk menyetop dulu, mereka pleno dan mereka melakukan rekomendasi untuk PSU. PSU diulang dari awal. Iya, diulang dari awal. Pada hari yang sama. Enggak, di tanggal 4 hari setelahnya. 4 hari setelah itu. Iya. 4 hari setelah itu kemudian dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada hasil yang dilakukan pencoblosan pada tanggal 9. Iya. Oke. Hasilnya yang tadi sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Yang Mulia Prof. Iya, Yang Mulia. Baik. Ada lagi mengenai money politik, saya pengen ngerti gimana itu? Untuk money politik, laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Banggai itu ada 47 laporan. Ya. Terus? Dari 47 itu ada 6 laporan yang tidak dapat diregister karena tidak terpenuhi syarat formil materialnya. Ya, terus yang ada 41 laporan yang diregister. Baik. Dari 41 itu dari kajian kami di Bawaslu ada 20 laporan yang terpenuhi. Ya. Namun setelah dinaikkan ke pembahasan kedua di Sentra Gakumdu, pendapat dari Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian mengatakan bahwa tidak terpenuhi karena yang 20 itu in absentia. Oke. Secara keseluruhan di Gakumdu berpendapat bahwa yang pertama yang 20 in absentia
selebihnya itu testimonium de audito. Oke. Ya. Sehingga tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan? Untuk di TPS Tolando. Ya, di mana itu? Di Kecamatan Batui. Di halaman berapa itu Anda itu? Di halaman 8. Halaman 8 ringkasan. Ya, poin E. Ya, gimana? Untuk di Kelurahan Tolando di TPS 1 itu kalau dalam pokok permohonan dikatakan temuan. Namun itu menjadi laporan dari pihak pemohon ke Bawaslu Kabupaten Banggai. Oke. Bukan temuan. Bukan temuan. Ya. Ini laporan. Laporan. Oke, dan laporan itu ditindaklanjuti? Ya, itu yang masuk di 41 laporan yang diregister di Bawaslu yang Kabupaten salah Banggai. satunya itu. Ya. Jadi itu bukan temuan tapi laporan. Laporan. Oke. Cukup ya berarti, Bawaslu? Cukup. Ada lagi? Cukup Enggak yang mulia. ya, cukup ya. Baik, karena tadi yang terakhir itu yang terjadi di Tolando ya. Baik, terima kasih Bawaslu. Ya, ini berarti laporan Bawaslu melengkapi jawabannya termohon tadi. Nanti lain kali jadi anu aja, komisioner KPU. Insya Allah yang mulia. Gimana? Insya Allah. Insya Allah iya, soalnya lebih teliti. KPU-nya itu nggak usah diganti aja itu. Baik, sekarang yang perkara berikutnya. Perkara nomor 28. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, sebentar. Saya lihat berkasnya dulu. Ya, silakan. Anda mengajukan eksepsi ya? Ya, yang mulia. Ya, eksepsinya mengenai kewenangan. Ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Dianggap telah dibacakan. Ya, siap yang mulia. Terus apa eksepsinya lagi? Terus terkait kedudukan hukum pemohon yang mulia. Kenapa Ya. kedudukan hukum? Karena secara substansi pemohon mempermasalahkan tahapan proses pilkada yang merupakan wewenang daripada Bawaslu Kabupaten Tojan Una. Maka sudah sepatutnya pemohon sebelum mengajukan pemohon di Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu pemohon melakukan pelaporan di Bawaslu Kabupaten Tojan Una sampai mendapat putusan bersifat mengikat yang pokoknya memerintahkan termohon untuk segera melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada TPS sebagaimana didalilkan pada posita poin 3 angka 1 sampai dengan angka 83 yang mulia. Ya, jadi menurut Anda karena itu tidak menyangkut berarti sebetulnya dia nggak punya kedudukan hukum. Ya, siap yang mulia. Baik, terus? Terus terkait dengan permohonan tidak jelas atau obscur libel yang mulia. Karena pemohon di dalam positanya poin 3 dari angka 1 sampai dengan 83 tidak merinci pada setiap angka berapa jumlah daftar pemilih tetap DPT, berapa jumlah DPPH, berapa pemilih tambahan, jumlah surat suara dan seterusnya yang mulia. Baik, sekarang saya coba kembali. Kalau kedudukan hukum dilihat dari posisi pasal 198 memenuhi atau tidak ini? Memenuhi yang mulia. Memenuhi ya? Iya, masuk yang mulia. Tidak memenuhi punya legal standingnya karena permohonan ini mestinya permohonan yang diajukan ke Bawaslu, bukan ke mahkamah itu. Iya, kalau dari kami seperti itu mulia. Karena kalau persentasenya ini selisihnya hanya 0,8% yang mulia. Iya. Ya. Baik. Sekarang di dalil permohonan pemohon? Ya, untuk pokok permohonan yang mulia, ya. Kalau untuk membantu pada poin 1 positanya kami membenarkan bahwa termohon sudah tepat dan benar berdasarkan keputusan termohon nomor 502 dan seterusnya. Dan untuk menjawab posita poin 2, termohon membantah dengan tegas terkait tabel yang dibuat oleh karena pemohon mengurangi perolehan suara pasangan calon 3 tanpa menggunakan dasar perhitungan yang jelas, sehingga menurut termohon jumlah perolehan suara yang tertuang dalam tabel 2 pemohon hanya didasari asumsi pemohon yang mengada-ngada yang mulia. Baik, berarti yang betul adalah hasil perolehan suara yang Anda tetapkan kan? Iya, siap yang mulia. Ya. Jadi
tabel yang ditetapkan oleh pemohon itu asumsi saja. Iya, Yang Mulia. Oke, tidak berdasar dan diambil dari mana? Iya, Yang Mulia. Diperoleh dari mana? Tidak Iya, jelas. siap. Baik, terus? Terus terkait poin 3 dalam posita, ini diuraikan dari angka 1 sampai 83. Ya. Nah, di dalam posita pemohon ada terdapat 4 dalil yang berbeda, Yang Mulia. Ya. Kami juga menguraikan satu persatu bantahan kami terhadap poin 1 sampai dengan angka 10 itu menjelaskan tentang keabsahan EKTP yang tidak tervalidasi, Yang Mulia. Ya. Untuk itu kami menjawabnya bahwa termohon melaksanakan tugasnya berdasarkan PKPU terkait pemilih tambahan yang menggunakan EKTP dan suket ketika datang untuk memilih menunjukkan EKTP-nya terus dicatat dalam daftar hadir pemilih pindahan. Terus untuk pemilih EKTP dan atau yang menggunakan suket itu tercatat di dalam daftar hadir pemilih tambahan. Nah, itu kami jadikan alat bukti, Yang Mulia, alat bukti surat. Nah, terus kami relevankan juga dengan C hasilnya, Yang Mulia. Sehingga kami menganggap bahwa untuk keabsahan EKTP maupun suket itu bukan kewenangan termohon, Yang Mulia, untuk mengujinya. Oke. Itu berarti jawaban saudara mulai halaman 12 dan seterusnya ya. Halaman Yang Mulia, dari poin 3 angka 1 sampai dengan 11. Terus di angka 12-nya itu dalil pemohon berubah lagi itu, Yang Mulia. Ya. Jadi di sini didalilkan bahwa ada surat suara cadangan yang lebih. Nah, untuk menjawab soal itu kami juga menjadikan bukti surat keputusan pemilihan umum tentang penetapan kebutuhan dan spesifikasi logistik berkaitan dengan surat suara. Terus kami juga relevankan dengan C hasil, Yang Mulia, yang mana di dalam C hasil ada tercatat surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak terpakai dan seterusnya, Yang Mulia. Sehingga ketika kami relevankan tidak ada surat suara yang dianggap lebih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Ada lagi? Terus dalilnya berubah lagi, Yang Mulia. Jadi di poin 34. Nah, di sini dijelaskan bahwa surat suara cadangan surat suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan EKTP suket berjumlah 12 suara. Nah, ini kami bantah, Yang Mulia, pada pokoknya bahwa di dalam PKPU telah ditetapkan tenggang waktu daripada daftar pemilih tambahan untuk memilih di TPS pada pukul 12 sampai dengan 13.00, Yang Mulia. Nah, jadi ketika surat suara masih tersedia, maka pemilih tambahan berhak untuk memilih, Yang Mulia. Jadi dapat dimaknai bahwa surat suara cadangan tidak hanya diperuntukkan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai, maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya. Jadi nah, itu begini. Ya. Penggunaan pemilih tambahan itu bisa dipakai yang 2,5%. Iya, siap, Yang Mulia. Tapi sisa yang tidak digunakan yang sesuai DPT itu kan juga bisa kan? Iya, siap, Yang Mulia. Tidak ada kelebihan begitu kan? Iya, tidak ada kelebihan, Yang Mulia. Ya. Nah, terus di dalil pemohon pada poin 3 angka 73 sampai 83 dalilnya bahwa pemilih tambahan tidak mencantumkan alamat pemilih. Nah, untuk membantah soal itu, termohon mengajukan bukti surat terkait dengan daftar hadir pemilih tambahan. Berikut konfirmasi daripada Dukcapil bahwasanya yang tidak dicantumkan alamat pemilih semua beralamat di desa dan kecamatan yang sama, Yang Mulia. Itu ada buktinya? Ada, Yang Mulia. Bukti berapa, T berapa itu? Yang mohon izin di T Yang Mulia 188 sampai dengan T208, Yang Mulia. 208. Ya. Jadi intinya pemilih tambahan itu ada daftar tersendiri ya. Ya, Yang Mulia. Jadi ada daftar hadirnya. Identitas Ya. di dalam
Ya, jadi dalam daftar hadir. Dan alamatnya. Iya, yang mulia. Jadi dalam daftar hadir, di dalam daftar hadir memang kita lihat tidak mencantumkan alamat, tapi pada prinsipnya merujuk ke PKPU bahwasanya pemilih yang di desa itu berhak untuk memilih ketika memperlihatkan EKTP dan suket ketika masih ada tenggang waktu. Maka kami konfirmasi ke Dukcapil bahwa orang-orang yang dimaksud adalah memang berdomisili situ, yang mulia. Oke. Terus sekarang saya minta konfirmasi pada waktu penghitungan suara di daerah atau di TPS yang Anda sebutkan tadi. Ya, itu semua selesai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, yang mulia, karena semua saksi dari pasangan calon. tidak ada, yang mulia, karena semua saksi pemohon juga ikut bertanda tangan, yang mulia, di dalam hasilnya. Iya, yang mulia. Panwasnya juga ada di sini. Iya, yang mulia, semuanya ada, yang mulia. Oke. Ya, baik. Apalagi? Terus dalam posita poin 4 juga masih menyinggung soal EKTP dan surat keterangan, yang mulia. Mungkin kami anggap ini telah terbacakan juga. Ya, sudah dianggap dibacakan. Iya. Berikut juga dengan dalil posita pemohon pada poin 5. Di sini juga masih menyinggung soal EKTP dan suket yang memungkinkan untuk memenangkan pasangan calon 03, yang mulia. Nah, ini juga kami sudah bantah karena terkait itu pemilih ini kan sifatnya rahasia, yang mulia. Jadi kembali ke asas itu saja, yang mulia, kami. Ya, jadi tidak bisa diketahui yang itu mulia. memilih siapa, Iya, siap, yang mulia. merugikan siapa dan menguntungkan siapa tidak Iya, bisa siap, diketahui. yang mulia. Terus terkait pada posita poin 6 pemohon, di sini juga menjelaskan ada beberapa orang yang tidak terdaftar dalam siak kependudukan Kabupaten Tojo Una, yang mulia. Di sini juga kami sudah konfirmasi ke Dukcapil bahwa orang-orang yang dimaksud telah terdaftar, yang mulia, dan mereka berkedudukan di Kabupaten Tojo Una. Itu juga kami lampirkan bukti di T221, yang mulia. T221. Ya. Baik. Nah, terkait poin 7 ada dugaan pelanggaran melakukan pembuatan suket dan menggunakan atribut pasangan calon nomor 3. Ini juga sudah diumumkan oleh Bawaslu bahwa tidak terpenuhi unsur pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga yang dimaksud itu sudah dihentikan, yang mulia. Untuk lebih lanjut mungkin nanti Bawaslu akan menjelaskan, yang mulia. Ya, saya kira yang lain seluruhnya dianggap telah dibacakan. Ya, terima kasih, yang mulia. Terus sekarang petitumnya. Dalam petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nomor 502 dan seterusnya. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Admin Lasimpala SIP dan Muhammad Badawi A. Abdullah SPI. Perolehan suara 8.568. 2. Insinyur Randy M. Afandi Lamarjido dan Dr. Andes Hasan Lasiata MM. Perolehan suara 33.028. 3. Muhammad Lahai SH dan Ilham SH. Perolehan suara 33.822 suara. 4. Insinyur Suprapto Daeng Situru SM dan Muhammad Afnan Rahmat SH. Perolehan suara 17.948. Jumlah suara sah 93.366. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Terima kasih, yang mulia. Ya, baik. Prof. Saldi ada? Silakan. Saudara kuasa termohon ya. Iya, yang mulia. Itu ada tabel di halaman 13. Coba Anda lihat. Halaman 13. Sudah? Ya. Nah, itu kan ada TPS 01 Desa Mendowe, Kecamatan Pantasia Barat itu, Petasia Barat. Mohon izin, yang mulia. Kayaknya bukan itu, salah. Ya.
Oh, maaf. Sorry. Ya. Maaf Pak Ketua, silakan lanjutkan. Oke. Yang mulia? Ya, Baik. Pak Manan aja. Saya Silakan. hanya mengkonfirmasi saja bahwa di dalam permohonan pemohon ada terjadi 2 kali pencoblosan ulang, maksudnya pencoblosan ulang di TPS 5 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo. Ini bagaimana tanggapan KPU? Apakah saya lihat di halaman 53 ini tidak ditanggapi ini mengenai ini? Ya, terima kasih yang mulia. Kalau untuk ini memang ada salah satu pemilih yang mencoblos 2 kali dan itu sudah ditindaklanjuti ke kepolisian, terus mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terus yang kedua, kalau untuk yang pencoblosan 2 kali di TPS yang tadi yang mulia sebutkan itu, ini di TPS yang berbeda yang mulia. Tapi itu tidak ditemukan oleh Bawaslu juga yang mulia terkait dengan itu, karena kita juga mengajukan ada bukti kejadian khusus yang mana isinya itu nihil yang mulia, tidak ada catatan sama sekali tentang itu yang mulia. Jadi itu ada di TPS yang berbeda. Yang satu tidak ditemukan, yang satu memang ditemukan dan diteruskan sudah mendapatkan putusan pengadilan yang mulia. Apa putusan pengadilannya? Bersalah yang mulia. Yang satu atas nama siapa itu ya? Di sini kenapa tidak ditanggapi, tidak dimasukkan dalam tanggapannya ini khusus TPS 05 Kelurahan Muara Toba itu? Muara Toba itu dalil 7 atau diajukan buktinya, putusan pengadilannya ada? Untuk putusan pengadilan kami juga tidak ajukan bukti yang mulia, belum diterima. Belum diterima. Iya, siap yang mulia. Belakangan ini putusan. Iya, siap yang mulia. Iya. Tetapi itu di dalam tanggapan ini saudara tidak masukkan ya? Iya yang mulia. Ya. Nanti Bawaslu mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, makasih yang mulia. Ya. Nanti Bawaslu supaya disiapkan itu. Ini pihak terkait dulu, silakan. Perkara 28. Iya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pihak terkait perkara 28 mengajukan eksepsi ya. tentang sama majelis terus yang mulia. Apalagi legal standing, kedudukan hukum. Legal standing gimana? Kedudukan hukum secara formal, pemohon memiliki kedudukan hukum, tetapi material yang disampaikan oleh pemohon bukan perselisihan atau pergeseran suara. Yang mulia. Sesuai dengan pasal 8 huruf ayat 3 huruf 4. Mestinya legal standing itu tidak di mahkamah, tapi legal standingnya pada waktu ya, ke Bawaslu. Ke Bawaslu, sama dengan termohon yang mulia. Ya, kemudian tenggang waktu yang mulia. Tenggang waktu pengajuan permohonan memenuhi syarat, namun kami menganggap bahwa pemohon tidak memiliki legal standing, maka secara mutatis mutandis tenggang waktu tidak berlaku untuk pemohon. Kemudian permohonan tidak jelas. Ya, tidak jelasnya karena tempat dan yang tidak sasarannya ya. Iya, karena tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 tentang sengketa perselisihan suara. Ya. Kemudian pertentangan antara petitum dan posita yang mulia. Ya, antara posita dan petitum. Ya, posita dan petitum. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Dalam dalil pemohon hanya mempersoalkan DPTB dan DPH dan kelebihan surat suara 2,5%. Ya. Sementara dalam petitum pemohon meminta PSU di 80 TPS. Oke, di dalam positanya nggak menyebut. Ya, tidak mewujudkan syarat-syarat PSU. Lokusnya, ya. Di dalam posita tidak menyebut lokus. Tidak menunjukkan lokus. Di dalam petitum meminta PSU. Meminta PSU di 80 TPS. 80 TPS juga tidak menyebut lokusnya. Ya, tidak menyebutkan lokusnya. Oke, kemudian yang mulia pada pokok-pokok permohonan pertama
kami menolak secara tegas seluruh dalil pemohon. Ya. Kemudian untuk dalil pemohon pada angka 3 yang dipersoalkan 80 TPS itu kami telah jawab di poin 7 yang mulia sampai dengan poin 7.167 beserta bukti-bukti yang kami telah lampirkan. Oke. Sampai 7 berapa titik berapa? 167. 7.1 sampai dengan 7.167 halaman 60. Halaman berapa? 60. 60. Oke. Intinya yang mulia, jawaban kami pertama, seluruh form C hasil itu ditandatangani oleh seluruh saksi termasuk saksi pemohon. Baik di tingkat TPS, terus di tingkat TPS, form D di tingkat kecamatan, kecuali di kabupaten. Oh, protesnya hanya di tingkat kabupaten. Di kabupaten. Karena setelah diketahui rekapitulasinya kalah. Setelah gitu. diketahui kalah, baru mereka ngambek di tingkat kabupaten. Oke, terus? Kemudian hal yang penting yang mulia, di seluruh TPS tidak terdapat form C keberatan khusus, kejadian khusus atau keberatan saksi. Oke. Jadi kita menganggap clear di soal dalil pemohon. Kemudian yang mulia, berkaitan dengan dalil pemohon terhadap beberapa pemilih yang memiliki identitas ganda, itu telah kami ajukan bukti PT 98 yang mulia. PT 98 ini itu adalah konfirmasi dari pemilih ganda itu. Ya, konfirmasi dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Tojo Una-Una yang menyatakan bahwa mereka dalam dalil pemohon itu adalah penduduk Tojo Una-Una dan memiliki hak pilih. Itu berarti warga negara atau penduduk yang berbeda sebetulnya? Penduduk yang berbeda. Oke. Yang memilih itu adalah penduduk yang nama-nama dicantumkan itu adalah penduduk yang memiliki hak pilih di Kabupaten Tojo Una-Una. Oke, tapi itu berbeda orangnya ya? Bukan sama toh? Ya. Ya, terus? Kemudian terkait dengan dalil-dalil pemohon, kami akan menanggapi dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan pihak terkait. Antara lain pembagian sembako pada hari masa tenang yang dilakukan oleh salah satu tim kampanye kami. Itu sudah dilaporkan di Bawaslu dan Bawaslu nyatakan tidak memenuhi dua bukti yang sah menurut hukum dan dihentikan. Begitu juga prinsipal kami, Wakil Bupati Saudara Ilham SH, melakukan dugaan pelanggaran kampanye dan dilaporkan di Bawaslu. Kemudian setelah dikaji oleh Bawaslu, dinyatakan tidak terbukti dan dihentikan. Ya. Saya kira untuk pokok-pokok permohonan, tanggapan pokok permohonan itu saja yang mulia. Kalau disingkat kita masuk. Saya minta konfirmasi, coba dibuka di halaman 77, angka 16. Yang berkaitan dengan petitum angka 3. Ya. Gimana itu? Ya, ini dalil yang tidak tepat, yang mulia. Ya. Karena jadi itu pemohon kan minta dilakukan pemilihan ulang itu. Pemilihan ulang. Dalil pemohon ini tidak didukung oleh fakta yang konkret di lapangan dan tidak tepat, yang mulia. Karena PSU yang dimohonkan oleh pemohon adalah tidak sesuai dengan pasal 112 ayat 123 Undang-Undang Pilkada. Oke. Itu artinya petitum itu hakim minta suruh memilih PSU-nya di mana saja yang milih hakim itu berarti.
Enggak, tidak memenuhi syarat PSU yang dia minta. Oh, tidak. Ya, artinya kalau itu tidak jelas di mana yang ditunjuk, berarti nanti hakim yang memilihkan TPS ini diulang gitu. Iya. Ya, baik. Terus petitum sekarang? Petitum pertama dalam eksepsi, menerima eksepsi dan menerima dan mengabulkan eksepsi dari pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan menurut hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Tojo Undang-Undang nomor 502 dan seterusnya. Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil. Demikian keterangan yang diajukan pada persidangan Yang Mulia ini tanggal 15 Februari 2001. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Saya kembalikan Yang Mulia. Ya, terima kasih. Prof. Saldi ada? Cukup Yang Mulia ada? Cukup. Ya, terima kasih pihak terkait. Sekarang yang terakhir untuk perkara 28 dari Bawaslu. Ya, Bawaslu ini ada 3 halaman ringkasan yang dibatalkan, dipilih yang penting saja yang berkaitan dengan apa yang belum terungkap tadi. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan Bawaslu atas pokok permohonan. Berdasarkan poin 2, berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Tojo Una tahun 2020, terdapat keberatan saksi dari pasangan calon nomor 2 terkait adanya pengguna DPTB yang menggunakan EKTP tidak dicantumkan alamat di daftar hadir. Bawaslu Kabupaten Tojo Una mengeluarkan surat rekomendasi pembukaan kotak. Kemudian rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una, bukti PK 02. Jadi itu sudah diselesaikan ya? Sudah diselesaikan. Ya, terus? Kemudian poin ketiga, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan ada penggelembungan suara pengguna DPPH dan DPTB, surat suara terpakai melebihi surat suara cadangan yakni 2,5% berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tojo Una dan jajaran pengawas TPS, pengguna hak pilih DPPH dan DPTB sesuai dengan penggunaannya. Bukti PK 03 Yang Mulia. Baik. Poin 4, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan adanya kelebihan penggunaan surat suara yakni 2,5% di TPS 4 Desa Buntongi, pada faktanya Desa Buntongi hanya memiliki 2 TPS. Oke. Itu di dalam permohonan mengatakan ada TPS 4. Ya. Padahal itu di situ hanya 2 TPS 1 dan 2 ya. Ya. Poin 5, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan ada ketidaksesuaian antara pengguna DPPH dan DPTB berdasarkan hasil pengawas pemilihan TPS 03 Kelurahan Bailo Baru tidak ditemukan adanya pengguna hak pilih yang tidak sesuai Ini berdasarkan surat edaran Bawaslu nomor 0879/K-Bawaslu dan seterusnya tentang pelaksanaan pemilihan tahapan dan seterusnya pada angka 10 menjelaskan dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C pemberitahuan, maka pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTPL atau suket. Bukti PK 03 Yang Mulia. Ya. Poin 6, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat pemilih DPTB yang menggunakan EKTP tidak mencantumkan alamat pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten, hal tersebut masuk dalam kejadian khusus direkomendasikan berdasarkan surat saran perbaikan nomor 361 dan seterusnya tertanggal 15 Desember untuk melakukan pembukaan kotak melihat secara bersama-sama daftar hadir pemilih. Nah, didapatkan 20 pemilih yang menggunakan EKTP tidak dicantumkan alamat dan saksi minta dijadikan untuk keberatan saksi. Bukti PK 05. Poin 7, bahwa laporan nomor 02 dengan terlapor atas nama Agus Salim SH dan terlapor Muhammad Anwar Lapadara terkait adanya pengawalan pembagian sembako yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Lapadara selaku tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 3 berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi. Tidak ada saksi yang menghadiri undangan Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan kedua sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187 Undang-Undang 10 2016 PK 06 Yang Mulia. Baik. Bahwa laporan nomor 5 dengan pelapor atas nama Mustafa Badi dan terlapor Burhanuddin Lahai
terkait adanya keberpihakan ASN melakukan pembagian sembako di Kelurahan UN Tanaga Atas dan Desa Borone berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui pasti terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan kedua sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187 Undang-Undang 10 2016. Tidak terpenuhi unsur. Dan pembagian sembako tersebut. Ya, terus dibacakan itu 9. Poin 9, laporan nomor 6. Pelapor atas nama Mustafa Wadwi, terlapor Muhammad Kusno terkait adanya keberpihakan ASN melakukan pembagian bantuan UMKM di Aula Dinas Perindakop berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak melihat langsung dan mengetahui pasti terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan di sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187. Poin 10, bahwa laporan nomor 8 Agung Wahyu Putra Setiawan terlapor Irma Muhammad dan Margareta terkait adanya pembagian sembako di Kelurahan UN Tanaga Atas berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak melihat langsung dan mengetahui pasti terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan kedua sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187. Ya, nomor 11. Nomor 11, laporan nomor 7. Pelapor atas nama Sukman terlapor Ilham Lawidu terkait adanya kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh terlapor di masa tenang berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak ada yang menyebutkan adanya ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan tidak terpenuhi unsur pasal 187. Ya. Poin ke-12 yang mulia. Ya. Laporan nomor 9, pelapor atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan dengan terlapor Zainab Lombo terkait dengan mengizinkan pemilih menggunakan surat keterangan berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak ada saksi yang menghadiri undangan Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan Gakumdu sentra Gakumdu penggunaan suket sah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 bukti PK 08. Sah. Baik, terus 13. Nomor 13, laporan nomor 10 atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan terlapor Abdul Rashid Hasim terkait adanya pembuatan surat keterangan yang dilakukan oleh Kepala Desa TTB berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak ada yang mengatakan bahwa terlapor yang melakukan pembuatan suket tersebut yang kemudian pembahasan sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187. Pembuatan suket tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tujuh Una di rumah Kepala Desa TTB. Bukti PK 12. Jadi bukan dilakukan oleh Kepala Desa tapi Dukcapil ya. Benar yang mulia. Oke, terus. Poin 14, laporan nomor 10, pelapor atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan, terlapor Abdul Khalil terkait dengan mengizinkan pemilih menggunakan surat keterangan berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak ada saksi yang melihat langsung dan tidak mengetahui pasti kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan sentra Gakumdu penggunaan suket sah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020 bukti PK 12. Demikian yang mulia keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bawaslu. Ini kalau yang dibaca terlalu banyak nanti bisa bahaya itu. Karena bacanya begitu, nanti bisa putus nafasnya. Ya, terima kasih Bawaslu. Sekarang pihak, ada Prof? Enggak? Silakan. Bawaslu tadi kan laporan-laporannya sudah diklarifikasi semua ya? Sudah, yang mulia. Yang temuan ada nggak temuan Bawaslu? Yang temuan ada, itu temuan ada 2 kita temuan terkait dengan memilih 2 kali. Ada pemilih yang menggunakan hak pilih 2 kali di TPS 5 Kelurahan Muara Tobak, Kecamatan Ratu Lindo atas nama Mahfud Halabu dan sudah diputuskan di pengadilan. Ada putusannya ada yang mulia. Kami bawa. Bukan, satu lagi di mana? Satu lagi itu temuan terkait dengan menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilih oleh anggota PPK. Itu temuan kami dan sudah kami disidangkan dan ada putusannya yang mulia. Di halaman berapa dimuat di sini? Itu di luar pokok permohonan yang mulia. Oh, jadi karena tidak didalilkan, iya, tidak dijawab. Tidak didalilkan. Nah, kalau begitu pertanyaan terakhir. Berapa banyak sih saksi pemohon yang tidak tanda tangan di TPS? Saksi yang di TPS semua bertanda tangan yang mulia. Satu saja saksi yang tidak bertanda tangan itu di kabupaten
pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Jadi dari TPS ke kecamatan itu semua tanda tangan? Semua bertanda tangan Yang Mulia. Baru nanti di tingkat kabupaten tidak tanda tangan? Iya. Pemohon begitu ya? Di kecamatan ada keberatan kami Yang Mulia. Ada keberatan tapi tetap tanda tangan? Tidak tanda tangan. Kecamatan apa itu? Berarti 2 kecamatan. Benar begitu KPU? Ya, itu tidak benar Yang Mulia. Semua ditandatangani, kami juga melampirkan bukti de hasilnya Yang Mulia untuk di kecamatan. Nanti kita cek ya. Ya, siap Yang Mulia. Baik, silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kembali tadi keterangan dari Bawaslu tadi, diharapkan tadi Bawaslu yang memberikan penjelasan mengenai soal coblos ganda di TPS 5 Kelurahan Toba itu ya. Iya. Muara Toba itu tadi oleh KPU hanya menjelaskan bahwa itu sudah ada rekomendasi KPU dan dilanjutkan dan sudah ada putusan pengadilan. Tapi kenapa kok di dalam tanggapan atau keterangan ini tidak dimasukkan itu? Apa alasan makanya tidak dimasukkan? KPU sendiri juga tidak menanggapi itu di dalam jawabannya dan Bawaslu juga tidak membuat itu di dalam laporannya. Kenapa? Ya, itu Yang Mulia di penanganan pelanggaran ada di temuan yang nomor 9. Ya, itu ada kami masukkan di keterangan tertulis kami. Di keterangan tertulis ada ini? Iya. Nah, kemudian buktinya ada mengenai putusan itu? Putusan baru keluar kemarin, baru keluar, ini ya? baru kami Jadi, bawa. Di halaman berapa di sini penjelasannya? Di dalam tabel Yang Mulia di halaman 4 kalau nggak salah. Di halaman 4 ini? Iya, ada dalam tabel itu terkait dengan penanganan pelanggaran Bawaslu. Oh, jadi secara di temuan, general temuan. Ya, temuan. Iya. Jadi sudah dibuatkan di sini bahwa itu sudah dilanjutkan begitu aja ya? Iya, rekomendasi dilanjutkan. Namun walaupun baru terakhir ini keluar putusan pengadilan. Benar Yang Mulia. Tapi putusannya tidak dimasukkan sebagai bukti ya? Iya, belum dimasukkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kenapa tidak masukkan bukti? Karena baru saja ya? Iya, baru keluar putusannya. Oke, keluarnya kapan? Kami sudah baru, berproses di sini? Kami baru terima 2 hari kemarin Yang Mulia. Oke, dari ini pengadilan. diajukan bukti? Iya, kami bawa Yang Mulia. Tambahan ini ya? Iya. Tapi belum dileges? Iya, belum dileges Yang Mulia. Ya, nanti diselesaikan ya? Iya. Jadi ini ada tambahan bukti yang memang masih diperbolehkan. Saudara mengajukan tambahan bukti. Putusan nomor 4. Kemudian putusan nomor 5 ya. Iya. Nanti dileges ya. Siap Yang Mulia. Nanti ikut disahkan ini. Nanti dengan catatan belum dileges Pak ya. Oke. Cukup ya Yang Mulia? Ya, cukup. Baik. Baik, sekarang kita ke perkara 104. Silakan termohon. Terima kasih Singkat, Yang Mulia. seperti yang lain ya. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kami dalam eksepsi terkait kewenangan itu bahwa objek perkara yang didalilkan oleh pemohon adalah bukan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana maksud dan ketentuan pasal 157. Iya, baik. Terus terkait dengan permohonan pemohon tidak jelas atau obscure legal. Iya. Karena dalam pokok permohonan pemohon pada halaman 4.2 dikaitkan dengan permohonan pemohon pada halaman 5.3 itu saling bertolak belakang satu sama lain. Ya. Selanjutnya permohonan pemohon tidak didasarkan pada dokumen dan data yang benar. Ya. Langsung ke dalam pokok perkara. Ya. Bahwa perbedaan antara pasangan calon nomor urut 1 dengan nomor urut 2 adalah 619 suara. Terkait dengan dalil pemohon bahwa termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali nomor 331 dan seterusnya adalah merupakan dalil yang tidak benar. Ya, yang benar gimana? Karena terkait dengan TPS 3 Desa Peleru Kecamatan Morowali Utara berdasarkan kajian teknis dan yuridis serta kesimpulan termohon bahwa KPPS memberikan 2 surat suara sama yaitu untuk pemilihan bupati kepada 2 pemilih. Berdasarkan peristiwa tersebut memenuhi ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf A dan D Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sehingga
PSU dilaksanakan untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Yang kedua terkait TPS 1 Desa Mondowe, Kecamatan Petasia Barat. Berdasarkan kajian teknis dan yuridis serta kesimpulan termohon, KPPS memberikan 2 surat suara sama, yaitu untuk pemilihan bupati kepada 1 pemilih. Kekeliruan tidak lebih dari seorang pemilih. Surat suara bupati yang ada dalam kotak suara gubernur dikembalikan ke kotak suara bupati dan dinyatakan tidak sah, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Ya, saya ulangi itu supaya kita bisa jelas. Itu gimana? Di TPS berapa itu? TPS 1 Desa Mendowe, Kecamatan Petasia Barat. TPS 1. Jadi memperoleh 2, semestinya dibagi untuk kepentingan pilkada kabupaten dan pilkada provinsi. Siap ya mulia. Dua-duanya diberi hanya 1, tapi 1 pemilih. 1 pemilih. Oke, terus akhirnya dimasukkan di kotak yang salah. Iya, dimasukkan kotak terus yang sudah salah. Dibetulkan. Sudah dibetulkan dan tapi tidak dihitung. Tidak dihitung, dinyatakan suara tidak sah. Baik. Selanjutnya TPS 2 Desa Momo, Kecamatan Mamo Salato. Berdasarkan kajian teknis dan yuridis termohon, KPPS memberikan 2 surat suara yang sama kepada 1 pemilih, sehingga PSU tidak dilaksanakan dan hanya untuk pilkada gubernur yang dilaksanakan sesuai rekomendasi Bawaslu. Oke. Selanjutnya terkait dengan TPS 4 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia. Hal yang sama terjadi, KPPS memberikan 2 suara sama untuk pemilihan bupati kepada 1 pemilih. Ya, terhadap kasus-kasus yang sejenis itu perlakuannya sama. Perlakuannya sama yang mulia. Yang tidak sesuai berarti dinyatakan bahwa itu suara itu gugur ya. Iya, dinyatakan tidak sah. Tidak sah. Siap yang mulia. Dan sehingga tidak berpengaruh pada perolehan suara siapapun. Masing-masing pasangan calon. Begitu. Iya yang mulia. Ini nanti tolong panitera pengganti dilakukan rekap di mana saja, nanti kita akan nilai itu. Ya, itu di mana saja Anda bisa tunjukkan, termohon. Ya mulia. Ada berapa kasus yang terjadi di sini yang kayak begini? 5 TPS. 5 TPS. TPS-nya mana saja? TPS 3 Desa Pelero. 1 kecamatan. Bukan ya? Beda-beda yang mulia. Beda-beda. Kecamatannya mana saja? Kecamatan Mori Utara. Ya. TPS 1 Desa Mendowe, Kecamatan Petasia Barat. Oke. TPS 2 Desa Momo, Kecamatan Mamo Salato. Oke. TPS 4 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur. Oke. TPS 1 Desa Peboa, Kecamatan Petasia Timur. Oke. Baik. Ada lagi? Cuman ini? Ya, cuman ini ya. Yang narasi selanjutnya itu tinggal narasinya yang mulia. Oke. Ya, terus dalilnya yang dijawab apalagi yang direspon? Tentang dalil pemohon bahwa KPPS tidak menyediakan daftar hadir pada 4 TPS. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena peristiwa tersebut terjadi di 1 TPS saja. TPS mana yang tidak menyediakan daftar hadir? Desa Menyuak, Kecamatan Mamo Salato. Jadi baik yang terdaftar di DPT maupun yang pemilih tambahan tidak ada daftar hadirnya semua. Ya, di DPT itu sebanyak 265 orang sesuai dengan form A3 kali KDPT dan diperkuat dengan daftar hadir yang dibuat oleh Panwascam. Ya. Terus juga terkait dengan penggunaan hak pilih pindah sebanyak 8 orang sesuai dengan model C daftar hadir pemilih pindahan KWK. Ini dilakukan koreksi di mana ini? Daftar hadirnya? Ya, di TPS yang mulia. Di TPS. Ya, bersama Panwas dan juga Panwascam. Jadi itu setelah ditemukan tidak ada daftar hadir, dikoreksi oleh Panwas. Ya, yang terus mulia. kemudian dilakukan koreksi. Ya, itu ada sejumlah DPT 265, terus pemilih tambahannya 8 orang. Siap yang mulia. Akhirnya setelah itu diselesaikan. Ya. Ada daftar hadirnya. Diselesaikan yang mulia. Nah, terus kemudian di TPS 1 itu semua pasangan calon tanda tangan? Iya, tanda tangan yang mulia. Semuanya akhirnya selesai dan semua selesai yang mulia. Selesai yang mulia. Saksinya tanda tangan semua. Selesai. Oke. Terus di mana lagi? Tentang dalil pemohon yang pada pokoknya terdapat pemilih disabilitas yang menggunakan hak suara dengan
memasukkan lebih dari satu surat suara yakni alat bantu coblos dan surat suara dalam kotak suara TPS 1 Desa Kolobawa. Menurut termohon, dalil tersebut tidak benar karena tidak pernah terdapat penggunaan dua surat suara bagi satu orang pemilih disabilitas di TPS 1 Desa Kolobawa. Ya. Selanjutnya dalil pemohon terkait di TPS 3 Desa Taronggo, Kecamatan Bungkuntara. Pada saat pleno PPK terungkap bahwa terdapat 3 orang pemilih yang ditolak oleh KPPS ketika hendak menggunakan hak pilihnya. Ya. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar karena yang ditolak pada saat pemungutan suara di TPS 3 Desa Taronggo hanya 1 orang dengan alasan bahwa yang bersangkutan benar masih di bawah umur. Oke, tapi terdaftar di DPT? Iya yang mulia. Tapi ada karena anak masih di bawah umur, itu ada anak di bawah umur terdaftar di DPT? Iya, nanti ketahuan pada saat hari hanya. Itu di TPS berapa? Di TPS 3 Desa Taronggo. 3 Desa Taronggo. Tapi ternyata pada waktu dicek dia di bawah umur dan Iya. tidak jadi mencoblos. Tidak jadi yang mulia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, KPU melakukan checking checklist pada waktu mau pemutakhiran data pemilih? Dilakukan yang mulia. Dilakukan. Itu prosesnya bagaimana? Mulai dari tingkat bawah? Iya, mulai dari tingkat bawah secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Terus di tingkat kabupaten ada rapat pleno untuk menentukan DPT? Ada yang mulia. Waktu itu semuanya sudah tidak ada masalah? Tidak ada masalah yang Tapi mulia. kok kenapa masih ditemukan ada anak di bawah umur masuk DPT? Kenapa kok masih ada kekeliruan itu berarti ya? Bisa jadi ada kekeliruan yang Bisa mulia. jadi pada ada saat itu. kekeliruan itu. Tapi ternyata kemudian Ketika pada ditemukan, waktu pelaksanaan pemungutan suara akhirnya ditemukan itu iya, dan iya, tidak Pak. boleh tidak memilih. boleh untuk memilih. Oke. Terus? Terus terkait dalil pemohon bahwa terjadi pengurangan suara sebanyak 105 suara di 8 TPS. Yang pertama itu di desa TPS 2 Desa Ensa, yang menurut pemohon itu adalah dalil yang tidak benar. Karena itu terjadi kekeliruan pengisian data dalam form C hasil KWK. Telah dilakukan koreksi secara berjenjang pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, sebagaimana tertuang dalam D hasil kecamatan KWK, serta dikuatkan dengan catatan kejadian khusus POM model D kejadian khusus kecamatan KWK, sebagaimana bukti T17. Baik, ada yang penting lain lah untuk direspon termohon atas dalil-dalil pemohon? Sudah cukup ya mulia? Cukup ya. Itu yang terakhir itu ada kecurangan-kecurangan apa itu? Ada pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang lainnya itu gimana responnya? Ada kejadian khusus enggak? Ada laporan? Ada catatan? Kejadian khusus? Ada yang mulia. Gimana? Itu yang di kecamatan sebagaimana bukti T23 dengan bukti T24. Iya. P23 dan T24 yang mulia. T24. Iya yang mulia. Baik, T23, T24. Ya. Cukup ya? Cukup yang mulia. Sekarang petitumnya. Petitumnya. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan nomor 185 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2020 yang benar adalah nomor urut 1, Dr. Delis Jukarson Hehi Mars dan Haji Ciraka. Nomor urut 1, jumlah perolehan suara 34.016, dan nomor urut 2, pasangan Holi Liana dan Haji Abudin Halilu. Nomor urut 2, jumlah perolehan suara 33.397. Jumlah suara seluruh suara sah 67.413 suara.
atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon. Baik. Ada Pak Ustadi? Silakan. Saudara termohon. Siap yang Itu mulia. di halaman 28 dalil AD 8 ya. Perihal 1430 suara itu kan Anda menjelaskan bahwa perusahaan itu memfasilitasi ya. Iya yang mulia. Iya. Nah, itu keterangan strip 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke termohon itu ada buktinya enggak? Kalau yang lain-lain ini ada buktinya. Tapi khusus untuk A8 karena itu kan angkanya signifikan ya. Iya. Terkait dengan angka yang signifikan, jumlah pemilih yang banyak. Ada buktinya enggak? Penjelasan bantahan saudara ini? Ada yang mulia di bukti T28, T29 dan T30. Itu kalau T28 itu kan menerima surat dari pemenangan pasang calon nomor urut 1. Ya. Nah, yang saya tanya ini kan ada penjelasan menyediakan ini, menerapkan protokol ini, tenaga medis ini. Di mana bisa apa yang bisa membuktikan itu? Ada suratnya dari PT ANA yang mulia di bukti T30. T berapa? T30. T30 ya, nanti kita cek. Terima kasih Pak Ketua. Iya, ada yang mulia? Cukup baik. Sekarang kita lanjutkan ke keterangan pihak terkait. Ya, pokok-pokoknya saja. Pak Umbu ya. Siap yang mulia. Terima kasih yang silakan. mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok respon terhadap permohonan pemohon untuk perkara 104 dari pihak terkait. Yang pertama soal eksepsi yang mulia, ya. Terkait dengan kewenangan mahkamah. Secara normatif itu adalah kewenangan Bawaslu. Ya. Nah, kalaupun pihak pemohon mengklaim bahwa pelanggaran dalam proses itu bisa mempengaruhi hasil, maka menurut kami segala hal pelanggaran yang telah disampaikan telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Baik. Alasan lain adalah dalam banyak hal pelanggaran yang disampaikan dalam proses itu tidak sesuai dengan bukti C hasil KWK yang mulia. Baik. Yang sekarang kedua, kedudukan hukum. Terkait dengan kedudukan hukum, benar bahwa pemohon adalah pasangan calon. Benar bahwa pemohon adalah pasangan calon dengan nomor urut tertentu dan bagi kami tidak ada kerugian yang diderita oleh pemohon oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan dan diklaim oleh pemohon telah diselesaikan oleh KPU. Kemudian yang ketiga soal tenggang waktu kami membenarkan yang mulia. Demikian juga soal ambang batas selisih suara. Kami langsung ke pokok permohonan yang mulia. Ya. Pokok permohonan dari pemohon itu dari dalil 4.1 sampai 4.8. Kami hanya akan menegaskan beberapa poin yang mulia. Yang pertama soal dalil pemohon bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu. Nah, dalam rekomendasi Bawaslu benar bahwa Bawaslu menyampaikan 5 TPS yang mulia. Nah, 1 TPS sudah dijalankan, TPS 3 Desa Peleru itu PSU sudah dijalankan dari hasil kajian dari KPU ya, tetapi 4 yang lain yang mulia menurut pihak terkait 2 TPS itu terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu TPS 2 Desa Momo, Kecamatan Mamor Salato. Kemudian TPS 1 Desa Peboa, Kecamatan Petasia Timur. 2
dua TPS itu tidak terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga tidak relevan untuk menjadi dalil dari pemohon. Sedangkan dua yang lain benar itu terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu TPS 1 Desa Mendoe, Kecamatan Petasia Barat, dan TPS 4 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur. Namun, menurut pihak terkait, pelanggaran tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 112 Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah, yaitu Undang-Undang 1 2012, dan telah diubah beberapa kali. Oleh karena unsur yang ada dalam pasal tersebut tidak dipenuhi oleh pemohon. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan daftar hadir, pada prinsipnya pihak terkait menolak dalil dari pemohon oleh karena secara faktual itu ditemukan ada daftar hadir yang mulia. Kemudian yang berikut, dalam dalil pemohon huruf D dan E, pemohon mengklaim ada pengurangan suara terhadap diri pemohon dan penambahan suara terhadap pihak terkait. Nah, dari sekian catatan yang ada, kami anggap dibacakan pemohon, kesimpulannya adalah berdasarkan C hasil, maka klaim-klaim pengurangan dan penambahan suara tidak terbukti dan tidak beralasan. Kami melampirkan semua bukti C hasil. Yang berikut yang mulia, kami lanjut ke poin yang penting adalah terkait dalil pemohon. Ada 41.130 karyawan yang memiliki hak pilih pada PT ANA. Respon dari kami yang mulia bahwa dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar. Oleh karena dalam catatan pihak terkait ada sekian respon yang sudah dilakukan. Yang pertama, ada surat klarifikasi dari PT ANA. Surat itu kami sampaikan sebagai bukti PT 22 yang intinya grup PT Astra Agroindustri mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pihak terkait pun sebenarnya bersurat melalui tim hukum kepada Bawaslu. Ada bukti PT 23 direspon oleh Bawaslu, ada bukti PT 24 dan juga direspon dan dijawab oleh KPU. Pada prinsipnya persoalan tersebut telah diselesaikan. Kami telah sampaikan yang mulia. Yang berikut, yang itu terakhir. Di halaman 33 ya, Pak Udo ya? Ya, siap yang mulia, halaman PT 22 sampai PT 25 ya? 22 sampai 25. Ya, terus? Yang terakhir yang mulia, soal dalil atau klaim pemohon adanya pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi kami, pihak terkait, klaim tersebut tidak berdasar. Kenapa? Karena unsur-unsur tentang terstruktur, tentang sistematis, dan tentang masif sama sekali tidak diuraikan dan tidak dibuktikan. Bahkan yang menarik yang mulia, ya, pemohon mengatakan bahwa kami mengutip di situ yang mulia di halaman 36, ya, dalil dari pemohon, bagi kami sangat kabur dan tidak jelas oleh karena pemohon mengatakan bila suara termohon dikurangi dengan kerugian suara yang dialami pemohon dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat sama dengan 33.052 untuk termohon. Bagi kami pernyataan ini yang mulia sangat tidak mendasar dan tidak terbukti karena karena termohon itu adalah KPU, bukan pasangan calon. Bagaimana mungkin KPU mendapatkan sekian suara? Jadi bagi kami mungkin yang dimaksud oleh pihak pemohon adalah pihak terkait, tetapi yang disampaikan adalah pihak termohon. Demikian yang mulia poin-poin yang penting kami sampai pada petitum. Dalam eksepsi yang mulia kami mohon yang mulia akan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara pihak terkait menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara nomor 185/PL02 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Morowali Utara
tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equat bono. Demikian yang mulia kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang mulia, Prof. Sardiana, cukup? Yang mulia, cukup. Baik. Yang terakhir dari sesi ini, dari Bawaslu, Anda sudah melakukan meringkas resume, ya, tolong dibacakan yang penting-penting saja, Ya. yang tidak perlu dikemukakan dianggap telah dibacakan, ya. Ya. Baik, silahkan. Baik yang mulia, terkait rekomendasi PSU pemilihan bupati wakil bupati dan berdasarkan pada hasil pengawas wilayah di 3 kecamatan menemukan kesalahan pemberian surat suara sebagai berikut. Yang pertama, di TPS 3 Desa Peleru, kemudian TPS 4 Desa Bungun Timbe, TPS 1 Desa Bondowe, dan TPS 1 di Desa Peboa. Nah, dari 4 rekomendasi kami yang terkait dengan pemilihan bupati, hanya 1 yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maluku Utara, yaitu TPS 3 Desa Peleru. Ya. Jadi 3 tidak dilaksanakan, hanya 1. Yang tidak dilaksanakan kenapa itu? Ya, karena perbedaan penafsiran terkait syarat PSU pasal 112 yang kami berpendapat di poin A, kalau menurut KPU berpendapat di poin D. Nah, poin A itu yaitu keadaan pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, menurut poin D atau KPU berpendapat bahwa keadaan yang dimaksud dari 4 TPS itu adalah ketika melanggar keadaan 1 orang pemilih atau lebih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama. Ya. Ya. Nanti kita nilai itu. Siap. Terus? Kemudian yang berikut, bahwa pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Menyoe. Ya. Pada saat pemungutan suara, KPPS memanggil pemilih berdasarkan DPT dan memberikan tanda contreng pada saat pada data DPT tersebut. Nah, selain kesalahan tidak ditandatanganinya daftar hadir, pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Menyoe telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Oke. Berikut terkait dalil pemohon tentang pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya saksi pemohon mengajukan keberatan bahwa ada 3 orang pemilih di bawah umur atas nama Eca, Mika, dan Dadang yang menggunakan hak pilih di TPS 3 Talonggo. Atas keberatan tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan pembukaan kotak untuk mengecek daftar hadir pemilih, dan ternyata pemilihan dimaksud tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak Ya, tidak memilih. Memang ada di dalam DPT 3 nama ini. Hanya 1 yang mulia. Izin hanya 1 yang ada di DPT atas nama Eca. Oh, oke. Atas nama Eca. Berdasarkan hasil mengecek daftar hadir, saksi pemohon kembali mengajukan keberatan lagi. Ternyata tidak milih ya. Nah, kenapa tidak dikasih memilih? Ya. Ayo, terus. Kemudian terkait dalil pengurangan suara di beberapa TPS yang pada intinya sebenarnya adalah perbaikan data. Bukan, tidak mempengaruhi hasil perolehan. Jadi hanya perbaikan data. Iya. Baik. Sama dengan yang poin berikutnya terkait penambahan 258 suara. Oke. Ini juga perbaikan data yang mulia. Jadi tidak ada pengurangan dan penambahan ya. Tidak ada perubahan hasil. Hasil perolehan. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait upaya menghalang-halangi pemilih oleh perusahaan. Ya, perusahaan ANA itu? Ya, PT ANA. Bahwa kami sudah melakukan pertemuan dan juga mengirimkan surat himbauan kepada seluruh pimpinan perusahaan Kabupaten Maluku Utara untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang menggunakan hak pilihnya. Karena menghalang-halangi itu tidak pidana ya?
Ya, Yang Mulia. Tapi itu tidak terjadi. Tidak ada laporan ataupun temuan tentang dugaan terkait menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia. Ya. Akhirnya clear, tidak ada dari perusahaan tetap memberikan kebebasan untuk para kalau hasil pengawasan tenaga iya, Yang Mulia. kerjanya untuk melakukan tapi sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Siap, Yang Mulia. Ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Cukup, baik, terima kasih. Prof. Adi ada? Cukup, Yang Mulia? Ada. Baik, kalau begitu kita sudah selesaikan. Kita akan mengesahkan bukti. Perkara nomor 10, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T10. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT34, betul? Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK65, betul ya? Kemudian perkara 28, Tojo Unauna, ada 20 bukti yang belum disahkan P36 sampai 117. Ya, yang 20 sudah disahkan pada waktu sidang yang pertama, tapi belum disahkan. Sekarang ini akan disahkan, ada tambahan bukti P36 sampai dengan P117, betul? Ya, pakai mic supaya terekam. Siap majelis, dengan kami memasukkan satu lagi majelis yang di kemarin yang permohonan yang belum ditandatangan semua, hanya 2 orang, ini kami masukkan hari ini juga, ya Mulia. Sudah nggak bisa. Ya. Ini yang masuk saja P36 sampai dengan P17. Tapi kalau perkara saudara nanti berlanjut, silahkan diserahkan pada waktu kita memeriksa ahli atau Sudah saksi. majelis Ya? yang mulia sendiri yang menyarankan kemarin untuk dimasukkan yang tanda tangan belakangnya saja. Oh, yang bertanda untuk tangan melaki belakang. tanda tangan. Iya. Oke. Kami sudah siapkan Ya. dan ini sudah Ya, ada. silahkan. Siap, ya. Makasih yang mulia. Jadi bukan bukti baru kan itu? Bukan yang mulia. Oke. Siap. Ya, yang buktinya P36 sampai P117. Kemudian termohon T1 sampai dengan T225. Ya, siap Yang Mulia. Baik. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT99. Siap Yang Mulia. Baik. Kemudian pihak Bawaslu PK1 sampai dengan PK15. Baik. Benar? Benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk pihak terkait dan Bawaslu belum menyerahkan soft copy Word-nya. Ya, nanti tolong diserahkan di kepanitraan. Jadi soft copy-nya. Soft copy Bawaslu sudah juga Yang Mulia. Kapan? Baru. Sudah. Tolong dicek ya. Tolong nanti dicek. Kemudian Bawaslu tambahan bukti yang belum dileges nanti dileges ya. Siap Yang Mulia. Baik. Kemudian perkara 104 T1 sampai dengan T34 termohon. Benar Yang Mulia. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT30. Benar Yang Mulia. Baik. Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK38. Benar Yang Mulia. Baik. Ya, semuanya disahkan ya. Kemudian perlu saya sampaikan rangkaian persidangan awal sudah diperiksa dan seluruh dokumen beserta buktinya sudah diterima oleh semua pihak, terutama juga sudah diterima di kepanitraan dan majelis sudah membaca dan mencermati. Semua ini akan dilaporkan dalam rapat musyawarah hakim yang dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi untuk menilai apakah perkara ini akan dilanjutkan apa sudah dianggap cukup pemeriksaannya sehingga bisa diputus yang akan dilakukan pada tanggal 15, 16, 17 ya. Nanti di situ akan diketahui mana perkara yang sudah diputus sudah selesai dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam pemeriksaan berikutnya yang memeriksa ahli dan saksi serta tambahan alat bukti yang berkembang dalam persidangan itu. Ya, cukup semua sudah dipahami. Yang Mulia Baik. sedikit. Mana? Dari pihak terkait 28. Kenapa? Ya, terkait dengan alat bukti baru yang diserahkan oleh pemohon, kami meyakinkan apakah bukti itu berkaitan dengan permohonan yang tidak sempat ditandatangan pada saat pendaftaran
Yang permohonan. mana? Yang mana? Yang barusan dikasih masuk oleh pemohon. Oh, itu bukan alat bukti kok. Pihak keterangan bukan itu. bukti tambahan. Yang mana? Itu tadi kan pemohon itu kan? Yang mana? Yang terakhir diserahkan tadi? Iya. Itu bukan bukti tambahan. Permohonan yang mulia. Ya, itu Artinya kami akan mengecek apakah permohonan itu masih sesuai dengan tanggal 22 Desember atau sudah berubah yang diserahkan. Karena kami sudah mengajukan keterangan pihak itu terkait. untuk untuk tanda tangannya saja, melengkapi tanda tangannya. Ya, nanti kalau mau dilihat silahkan. Oh ya, terima kasih yang mulia. Nanti ke panitraan ya. Ya, saya kembalikan yang mulia. Baik, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 untuk perkara nomor 10, 28 dan 104 /PHP.BUP/19 angka Romawi /2021 telah selesai. Selamat sore, terima kasih.